Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Gema Pertama dengan NIM M1C119019. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Mungkin kita langsung bisa lanjutkan ke langsung slide berikutnya, yaitu di sini terdapat beberapa bab yang ada di peraturan yaitu peraturan pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Di mana bab pertama itu ketentuan umum, bab kedua penerapan SMMK, bab tiga komponen kegiatan penerapan SMKK, bab 4 pembinaan dan pengawasan, bab 4 lagi itu ketentuan peralihan, bab 5 ketentuan penutup. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke pasal pertama yang ada di bab 1. Bab 1, ketentuan umum. Pasal pertama, berisi tentang pengertian dari setiap aspek yang ada pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di mana dalam hal ini nih itu berupa definisi dari aspek-aspek yang ada. Kita lanjutkan masuk ke bab 2, itu menerapkan SMKK. Pasal 2 itu berisi tentang sasaran dan objek pada penerapan SMKK. Pasal ketiga itu berisi tentang penyusunan rencana konseptual SMKK. Pasal 4 berisi tentang susunan pada pekerjaan kajian dan perencanaan SMKK. Selanjutnya itu di pasal 5 itu berisi tentang susunan pada pekerjaan perencanaan penjelasan IBPRP, tingkat kerapatan dan tingkat keparahan, dasar penetapan tingkat risiko dan besar kurang pada IBPRP. Pasal 6 berisi tentang penjelasan dasar RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi. Pasal 7 berisi tentang suplemen kepemimpinan pada penyedia jasa. Pasal 8 berisi tentang suplemen perencana keselamatan konstruksi pada penyusunannya. Untuk selanjutnya itu pasal 9. Itu berisi tentang suplemen dukungan keselamatan konstruksi. Pasal 10 berisi tentang suplemen dari elemen operasi keselamatan konstruksi. Pasal 11 berisi tentang suplemen dari elemen evaluasi kinerja penerapan SMKK. Pasal 12 berisi tentang pengawasan dari RKK, rencana keselamatan konstruksi, dan tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 17 berisi tentang pekerjaan konstruksi memiliki resiko. RMPK hanya memuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan jumlah dari jenis masukan. Pasal 18 berisi tentang setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPP dengan hal-hal termuat di dalamnya. Pasal 19 ini berisi tentang pekerjaan konstruksi dengan resiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, menyusun manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP dengan hal-hal termuat yang ada di dalamnya. Pasal 20 itu berisi tentang tahapan SMKK yang diterapkan dan serah terima. Ya, selanjutnya itu pasal 21. Ini berisi tentang pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK penawaran. Pasal 22 berisi tentang pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan metode sistem harga terendah jika tidak menyampaikan kiraan biaya penerapan SMKK dianggap gugur dan dianggap nol jika tidak ada nilai penawaran. Selanjutnya pasal 23 berisi tentang tahap pemilihan penyedia jasa pengawasan dan manajemen penyelenggara konstruksi dalam dokumen pemilihan dengan hal-hal yang dimuat. Pasal 24 berisi tentang penerapan SMKK, yaitu melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP. Selanjutnya pasal 25 berisi tentang tahapan pelaksanaan konstruksi, RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP harus sesuai dengan perubahan lingkungan dan kondisi pada suatu pelaksanaan pekerjaan. Pasal 26 berisi tentang penyedia jasa harus menerapkan AKK untuk pekerjaan risiko besar dan atau sedang sesuai metode kerja konstruksi yang terdapat dalam RKK dengan hal-hal yang termuat.
Pasal 27 itu berisi tentang syarat izin kerja dalam tahap pelaksanaan konstruksi. Pasal 28 berisi tentang pelaporan pelaksanaan RKK, RMK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP kepada penyedia jasa sesuai kemajuan pekerjaan. Pasal 29 berisi tentang penggunaan jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan. Nah, pasal 30 berisi tentang SMKKK diterapkan oleh konsultan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK. Pasal 31 berisi tentang elemen operasi hal yang dirujuk dan laporan penerapan SMKK. Pasal 32 berisi tentang dokumen dalam serah terima pada penerapan SMKK. Pasal 33 di mana pasal 33 ini masuk ke bab 3, yaitu komponen kegiatan penerapan SMKK. Pasal 33 berisi tentang komponen paling sedikit dari kegiatan penerapan SMKK. Pasal 34 berisi tentang risiko yang ada pada keselamatan konstruksi. Pasal 30 berisi tentang UKK dalam penerapan SMKK. Pasal 36 berisi tentang syarat koordinasi rangkap pada pemimpinan UKK. Pasal 37 berisi tentang sertifikasi dan pembagian tugas dari anggota. Pasal 38 berisi tentang pembandingan jumlah personel keselamatan konstruksi. Pasal 39 berisi tentang biaya penerapan SMKK secara umum di sini. Pasal 40 berisi tentang rincian biaya kegiatan dan jenis biaya pada penerapan SMKK. Pasal 41 berisi tentang rincian paling sedikit untuk penerapan biaya dengan macam-macam biayanya. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam bab 4, di mana di sini ada pembinaan dan pengawasan. Pasal 42 berisi tentang tanggung jawab dan pembinaan penerapan SMK dalam pengawasan. Pasal 43 berisi tentang tanggung jawab penyedia jasa yang tertuang dalam dokumen SMKK. Pasal 44 berisi tentang rincian yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri. Selanjutnya itu masuk ke dalam bab 4 mengenai ketentuan peralihan. Pasal 45 berisi tentang RKK yang berlaku sampai kontrak berakhir. Sertifikat petugas K3 menyesuaikan peraturan Menteri paling lambat bulan Desember 2021. Dan sertifikasi petugas keselamatan konstruksi berlaku sampai terbentuknya lembaga sertifikasi profesi. Selanjutnya masuk ke dalam bab 5, ketentuan penutup. Pasal 46 berisi tentang peraturan ini berlaku. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21 PRT M 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali setelah adanya peraturan ini. Pasal 47 berisi tentang tanggal berlaku dan penempatan peraturan untuk ketahui setiap orang. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.